Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dafadi Raja dan nomor NIM saya 64251266. Baik, saya akan membacakan presentasi di diferensial turunan. Diferensial atau yang bisa kita kenal dengan istilah turunan. Sederhananya, diferensial ini mempelajari seberapa besar perubahan yang terjadi pada suatu fungsi jika variabel bebas berubah sedikit saja. Konsep dan kaidah dasar turunan. Nah, sekarang kita perhatikan rumus di slide 5 tadi yang di konsep dan kaidah. Di sisi kiri ada definisi formalnya. F aksen dikali sama dengan limit H mendekati 0 dari F dalam kurung X plus H dikurang F X per H. Simbol Fx ini merupakan menunjukkan turunan pertama notaris lain yang artinya sama, bisa ditulis dengan Y aksen dy per dx atau d per dx dari Fx. Agar pengerjaannya lebih cepat, kita pakai aturan praktis di sebelah kanan, yaitu aturan fungsi pangkat. Jika f X sama dengan A dikali X pangkat N, maka menghasilkan turunan F aksen X sama dengan A dikali N dikali X pangkat N minus 1. Mari kita terapkan ke contoh soal di bawah. Tentukan turunan dari 3X pangkat 4. Caranya mudah. Pangkat 4 kita kali ke depan dengan angka 3 menjadi 3 kali 4, lalu pangkat dari X nya dikurang 1, 4 dikurangi 1, hasil artinya adalah 12X pangkat 3. Di slide ke-6 kita belajar aturan jika fungsinya ditambah atau dikurang. Jika Fx sama dengan U X plus minus Vx, maka turunan tinggal diturunkan masing-masing, yaitu U aksen X plus minus V aksen X. Langsung saja ke contoh soal. Turunan dari 2X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 7. Kita turunkan satu persatu suku angkanya. Pertama, 2X pangkat 3 diturunkan menjadi 6X pangkat 2. Kedua, 5X pangkat 2 diturunkan menjadi 10X. Ketiga, min 4X diturunkan sisa angka konveren saja, yaitu minus 4. Terakhir, angka 7 yang berdiri sendiri tanpa variabel konstantan, kalau diturunkan hasilnya 0. Sehingga hasil akhirnya keseluruhannya adalah 6X pangkat 2 ditambah 10X dikurang 4. Next ke slide selanjutnya. Di slide 7 ini kita membahas apa sih kegunaan turunan pertama dalam menggambarkan karakteristik kurva grafik matematika ekonomi. Pertama, kita bisa tahu grafiknya lagi naik atau turun. Kurva dikatakan fungsi naik jika F aksen X lebih besar dari 0, dan dikatakan fungsi turun jika F aksen X lebih kecil dari 0. Kedua, kita bisa mencari titik puncak tertinggi atau terendah dari kurva tersebut yang disebut titik stasioner atau
atau nilai ekstrem syarat mutlak untuk mencari titik stasioner ini adalah F aksen X sama dengan 0. Konstan ini adalah yang nanti sering kita pakai di ekonomi untuk mencari keuntungan maksimum atau biaya minimum. Baik, presentasi saya cukup sampai di sini saya. Sampai sini saya, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifana Safitri, NIM 64251100. Di sini saya ingin menjelaskan materi penerapan diferensial dalam bidang ekonomi matematika. Di sini yang pertama adalah utilitas marginal atau bisa disebut marginal utility. Pengertiannya, utilitas total atau total utility atau TU adalah tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi sebuah produk atau barang. Utilitas marginal MU adalah tambahan kepuasan akibat bertambahnya satu unit barang atau produk yang dikonsumsi konsumen. Rumus: jika TU sama dengan F buka kurung Q tutup kurung, maka MU sama dengan DTU per DQ, yaitu ada hubungan TU dan MU. MU lebih besar, TU meningkat. MU sama dengan 0, TU maksimum. MU lebih kecil, TU menurun. Contoh soal pertama, diketahui fungsi utilitas TU sama dengan 80 Q kurang 4 Q pangkat 2. Tentukan fungsi utilitas marginal nilai utilitas maksimum. Jawaban yang pertama, turunan pertama MU kurang 80 kurang 8 Q. Syarat maksimum 80 kurang 8 Q sama dengan 0. Q sama dengan 10. Substitusikan ke fungsi TU. TU kurang 80 buka kurung 10 tutup kurung. Kurang 4 buka kurung lagi 10 tutup kurung pangkat 2. Sama dengan 800 kurang 400. Sama dengan 400. Jawabannya MU sama dengan 80 kurang 8 Q. Utilitas maksimum adalah jawabannya 400 pada Q sama dengan 10. Yang kedua ada elastisitas permintaan. Pengertiannya, elastisitas permintaan menunjukkan tingkat kepekaan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Contoh soal nomor 2. Jika diketahui Q sama dengan 120 kurang 2P, hitunglah elastisitas permintaan pada harga P sama dengan 20. Jawaban nomor 2. DQ per DP sama dengan minus 2 jumlah permintaan Q 120 min 2 buka kurung 20 tutup kurung sama dengan 80. Elastisitasnya ID sama dengan minus 2 kali 20 per 80 sama dengan minus 0,5 karena ID sama dengan 0,5 lebih kecil 1. Jadi, maka permintaan bersifat inelastis. Nomor 3. Elastisitas penawaran. Pengertiannya, elastisitas penawaran menunjukkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Rumusnya IS ES sama dengan DQS per DP kali P per QS. Contoh soal nomor 3. Diketahui QS sama dengan 30 tambah 5P. Hitunglah elastisitas penawaran pada P sama dengan 10. Jawabannya adalah QS sama dengan
5. Jumlah penawaran QS sama dengan 30 tambah 5 buka kurung 10 tutup kurung sama dengan 80. Elastisitas IS ES sama dengan 5 kali 10 per 80 sama dengan 0,625 karena 0,625 lebih kecil dari 1, inelastis. Ini ada interpretasi, yaitu ada ED lebih besar 1, elastisitas. ED sama dengan 1, elastisitas uniter. ED lebih kecil 1, inelastis. Di sini ada rumus. Jika QD sama dengan FP, maka ID sama dengan DQ per DP kali P per Q. Penerimaan total dan penerimaan marginal, yaitu rumusnya adalah TR sama dengan P kali Q. Jika P sama dengan F buka kurung Q tutup kurung, maka MR sama dengan DT DTR per DQ. Contoh soal nomor 4. Fungsi permintaan P sama dengan 50 kurang Q. Dan hitunglah fungsi penerimaan total, fungsi penerimaan marginal, dan penerimaan maksimum. Jawabannya penerimaan total TR sama dengan buka kurung 50 kurang Q tutup kurung Q sama dengan 50 Q kurang Q pangkat 2. Turunan MR sama dengan 50 kurang 2 Q. Syarat maksimum 50 kurang 2 Q kurang 0. Q sama dengan 25. Penerimaan maksimum TR sama dengan 50 buka kurung 25 tutup kurung kurang 25 pangkat 2 sama dengan 1250 kurang 625 sama dengan 625. Jawaban total keseluruhan TR sama dengan 50 Q kurang Q pangkat 2. MR sama dengan 50 kurang 2 Q. TR maksimum sama dengan 625. Nomor 5. Biaya marginal. Contoh soal nomor 5. Diketahui C sama dengan Q pangkat 3 kurang 9 Q pangkat 2 tambah 30 Q tambah 50. Tentukan biaya marginal dan nilai minimum MC. Jawabannya turunan MC sama dengan 3 Q pangkat 2 kurang 18 Q tambah 30. Turunan kedua MC sama dengan 6 Q kurang 18. Syarat minimum 6 Q kurang 18 sama dengan 0. Q sama dengan 3. MC minimum MC sama dengan 3 buka kurung 9 kurang 18 buka kurung lagi 3 tutup kurung lagi tambah 30 sama dengan 27 kurang 54 tambah 30. Jawabannya sama dengan 3. Jawaban keseluruhan MC sama dengan 3 Q pangkat 2 kurang 18 Q tambah 30. MC minimum sama dengan 3. Nomor 6. Keuntungan maksimum. Rumusnya laba atau keuntungan sama dengan TR kurang TC. Keuntungan maksimum diperoleh saat laba atau keuntungan sama dengan 0. Contoh soal nomor 6. Diketahui TR sama dengan 150 Q kurang Q pangkat 2 dan TC sama dengan Q pangkat 2 tambah 30 Q
tambah 400. Tentukan keuntungan maksimumnya. Jawabannya, fungsi keuntungan laba sama dengan 150 Q kurang Q pangkat 2 kurang buka kurung Q pangkat 2 tambah 30 Q tambah 400 sama tutup kurung sama dengan 120 Q kurang 2 Q pangkat 2 kurang 400. Turunan laba sama dengan 120 kurang 4 Q. Syarat maksimum 120 kurang 4 Q sama dengan 0. Q sama dengan 30. Jadi keuntungan laba sama dengan 120 buka kurung 30 tutup kurung kurang 2 buka kurung lagi 30 tutup kurung pangkat 2 kurang 400 sama dengan 3600 kurang 1800 kurang 400 sama dengan jawabannya 1400. Jawaban keseluruhan 1. Produksi optimal sama dengan 30 unit. 2. Keuntungan maksimum sama dengan 1400. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dia Sararum dengan NIM 64251390. Di sini saya akan menjelaskan materi integral tak tentu dan penerapan integral tak tentu dalam bidang ekonomi. Integral tak tentu adalah perbalikan dari turunan atau antri turunan. Artinya hasil akhir dari integral tak tentu ini pasti selalu ditambah konstanta plus C. Kenapa? Karena kalau sebuah angka biasa kita turunkan, hasilnya akan 0. Makanya pas dibalik lewat integral, kita munculin lagi si plus ini. Rumus besarnya itu pangkat dari variabelnya tinggal kita tambah 1, lalu angka pangkat baru itu diturunkan buat jadi pembagian angka di depannya. Baik, kita mulai dari contoh soal pertama yang simpel dulu. Misal, kita mau mencari hasil integral dari 6x pangkat 2 plus 4x terhadap dx. Yang pertama, lihat suku pertama, 6x pangkat 2 ditambah pangkatnya ditambah 1 jadinya 3. Angka 6 di depan dibagi pangkat baru yaitu 3. Hasilnya 2x pangkat 3. Suku kedua, 4x. Hasilnya pangkat 1 ditambah 1 jadi pangkat 2. Angka 4 di depan dibagi 2 jadinya 2x kuadrat. Jangan lupa tambahkan plus C di paling ujung. Hasil akhirnya adalah 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus C. Nah, sekarang gimana kalau kita cuma mengintegralkan angka biasa tanpa variabel? Contohnya integral dari 7 terhadap dx. Secara matematika, angka 7 itu sama saja dengan 7x. Pangkat 0. Kalau pangkat 0 ditambah 1 jadinya pangkat 1. 7 dibagi 1 ya tetap 7. Jadi kalau ada angka sendiri yang diintegralkan, kalian tinggal tambahkan saja variabelnya di belakang, hasilnya langsung ketemu. 7x plus C. Nah, soal ketiga ini kelihatannya panjang dan susah karena ada pecahan. Pertama-tama 3x pangkat 6 pangkatnya ditambah 1 jadi 7. Hasilnya 3 per 7x kuadrat per pangkat 7. Kedua, untuk pecahan 2 per 3x pangkat 5. Pangkat 5 ditambah 1 jadi 6. Angka penyebut bawahnya tinggal dikalikan pangkat baru. Jadi 3 dikali 6 adalah 18. Pecahan 2 per 18 kalau kita pecahkan jadi 1 per 9. X pangkat 6. Ketiga, minus 1 per 4 X kuadrat. Pangkat 2 ditambah 1 jadi 3. Penyebut bawahnya 4 dikali 3 jadi 12. Hasilnya minus 1 per 12 X pangkat 3. Keempat, 6x diintegralkan jadi 3x kuadrat
Dan terakhir angka 100 tinggal kita kasih variabel X di belakangnya menjadi 100X. Kalau sudah, tinggal kita gabungin semua dan jangan lupa kasih bonus plusnya di ujungnya. Hasil akhirnya yaitu 3/7X pangkat 7 plus 1/9X pangkat 6 dikurang 1/12X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 100X plus C. Contoh soal berikutnya, gimana kalau posisi variabel X-nya ada di bawah alias sebagai penyebut pecahan seperti 1/X. Kalau ini terjadi, kita pakai rumus khusus namanya in atau logaritma natural. Integral dari 1/X adalah in X plus C. Jadi kalau ada soal disuruh mencari integral dari 5/X dx, kita tinggal keluarkan saja angka 5-nya ke depan. Lalu kalikan dengan in X. Hasilnya yaitu 5 when X plus C. Nah, contoh kelima ini mirip dengan soal sebelumnya, tapi penyebut di bawahnya berupa fungsi yaitu 2X plus 5. Soalnya adalah integral dari 8/2X plus 5 dx. Cara cepatnya, tulis angka atasnya yaitu 8, lalu bagi dengan angka di depan variabel X. Bawahnya yaitu 2. Kemudian langsung pasangkan dengan lin dari seluruh fungsi bawahnya tadi. Berarti 8 dibagi 2 hasilnya 4, tinggal digabung dengan hasil akhirnya adalah 4 ln 2x plus 5 plus C. Nah, sekarang apa hubungannya rumus matematika tadi sama dunia ekonomi? Dalam bisnis, kita sering banget bersinggungan sama 3 istilah biaya. Yang pertama ada biaya total atau PC, biaya marginal atau MC, dan biaya rata-rata atau AC. Hubungan mereka ini begitu erat. Biaya marginal atau MC itu sebenarnya adalah turunan dari biaya total atau TC. Jadi, kalau di sebuah soal kita cuma tahu fungsi MC dan pengen nyari tahu biaya total atau TC, kita tinggal balik aja prosesnya menggunakan rumus integral. Dan kalau nanti biaya totalnya sudah ketemu, kita juga bisa langsung cari biaya rata-rata per unit barang atau AC. Dengan cara membagi total biaya tadi dengan jumlah semua barang atau Q. Sekarang kita bedah studi kasus berikutnya. Diketahui fungsi biaya marginal sebuah usaha adalah MC sama dengan 6Q kuadrat dikurang 8Q plus 5. Kita diminta mencari fungsi biaya total atau C dan biaya rata-ratanya atau AC. Kita eksekusi langkah pertama dulu. Mencari biaya total atau C dengan cara mengintegralkan fungsi MC tadi terhadap DQ. Integral dari 6Q kuadrat adalah 2Q pangkat 3. Integral dari 8Q adalah minus 4Q kuadrat. Dan integral dari angka 5 hingga kita tambahkan variabel yaitu 5Q. Nah, khusus di bidang ekonomi, konstanta paling belakang jadi jangan ditulis huruf C, tapi kita ganti pakai huruf plus. Kenapa huruf K? Karena huruf K ini melambangkan expected cost atau biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan dari awal. Berarti fungsi biaya total kita sudah ketemu, yaitu C sama dengan 2Q pangkat 3 dikurang 4Q kuadrat plus 5Q plus K. Sekarang langkah kedua, kita cari fungsi biaya rata-rata atau AC. Caranya tinggal fungsi biaya total atau C yang baru kita dapat tadi semuanya dibagi dengan variabel Q. Kita bagi satu-satu. 2Q pangkat 2 dibagi Q sisa Q 2Q pangkat 2. Minus 4Q kuadrat dibagi Q sisa minus 4Q. 5Q dibagi Q sisa 5 dan A. Dan terakhir jika dibagi Q jadinya Q
K per Q. Maka hasil akhirnya K sama dengan 2Q pangkat 2 kurang 4Q plus 5 plus K per Q. Perkenalkan, nama saya Dwi Aryadika dengan NIM 4251262. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral tertentu. Definisi integral tertentu: teorema dasar kalkulus. Jika fungsi f kontinu pada interval tertutup a, b, dan f besar adalah antiderivatif dari f, maka integral tertentu didefinisikan sebagai integral dari a sampai b dari fungsi f dalam kurung x tertutup terhadap x sama dengan f besar dalam kurung b dikurangi f besar dalam kurung a. Penjelasan komponen: a merupakan batas bawah pengintegralan, b merupakan batas atas pengintegralan. F kecil dalam kurung x adalah fungsi integral, di mana f besar x sama dengan f aksen x. F besar dalam kurung x hasil antiderivatif atau integral umum dari f dalam kurung x. Menerapkan teorema dasar. Contoh soal baru: hitunglah nilai dari integral tertentu berikut. Integral dari min 1 sampai 3 dari plus x dari 2x plus 1 terhadap x. Persamaan di atas merupakan integral polinom derajat 1 sederhana dengan batas interval dalam kurung min 1,3. Langkah penyelesaian: antiderivatifnya f besar x sama dengan x kuadrat plus x. Batas atas: f besar 3 sama dengan 3 kuadrat plus 3 sama dengan 12. Batas bawah: f besar min 1 sama dengan min 1 dikuadratkan plus min 1 sama dengan 0. Hasil akhirnya f besar 3 dikurangi f min 1 sama dengan 12 dikurangi 0 sama dengan 12. Sifat 1. Pembalikan batas. Definisi sifat 1. Pembalikan batas pengintegralan atas dan bawah akan menghasilkan nilai dengan tanda berlawanan atau negatif. Integral dari a sampai b dari f dalam kurung x dx sama dengan minus integral dari b sampai a dari fx dx. Contoh pembuktian baru: misalkan digunakan integral fungsi kuadrat sederhana kiri integral dari 1 sampai 3 dari 3x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 dengan batas 1 sampai 3 sama dengan 27 dikurangi 1 sama dengan 26. Kanan minus integral dari 3 sampai 1 dari 3x kuadrat dx sama dengan minus x pangkat 3 dengan batas 3 sampai 1 sama dengan minus dalam kurung dikurung 27 sama dengan 26. Kedua ruas tersebut menghasilkan nilai konstan yang sama. Sifat 2. Batas identik. Definisi sifat 2. Jika batas pengintegralan atas dan bawah bernilai sama, maka hasil integral tertentu dipastikan bernilai 0. Integral dari a sampai a dari fx dx sama dengan 0.
Contoh pembuktian baru, misalkan fungsi kuadrat tak tentu dievaluasi pada titik batas identik x sama dengan 5, integral dari 5 sampai 5 dari dalam kurung 3x kuadrat ditambah 2x tutup kurung dx sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dengan batas 5 sampai 5. Substitusinya dalam kurung 125 plus 25 tutup kurung dikurangi buka kurung 125 ditambah 25 tutup kurung sama dengan 0. Aditivitas interval. Definisi sifat 3, jika batas pengintegralan atas dan bawah bernilai sama, maka hasil integral tentu dipastikan bernilai 0. Integral dari A sampai B dari f dan kurung x tutup kurung dx sama dengan integral dari A sampai C dari f dalam kurung x tutup kurung dx ditambah integral dari C sampai B dari dalam kurung f dan kurung x dx. Contoh pembuktian baru, mengintegrasikan fungsi linear f(x) sama dengan 4x dari batas 1 ke 4 dengan titik hubung C sama dengan 2 sampai 4 dengan sama dengan 32 dikurang 2 sama dengan 30. Bagian 1, integral dari 1 sampai 2 dari 4x dx sama dengan 2x kuadrat dengan batas 1 sampai 2 sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6. Bagian 2, integral dari 2 sampai 4 dari 4x dx sama dengan 2x kuadrat dengan batas 2 sampai 4 sama dengan 32 dikurang 8 sama dengan 24. Penjumlahan bagian 1 dan 2 terbukti 6 ditambah 24 sama dengan 30. Sifat 4, konstanta integral. Definisi sifat 4, sebuah nilai konstanta pengalih C dari diambil dalam integral dapat dipindahkan keluar dari operasi integral tanpa mengubah hasil akhir. Integral dari A sampai B dari C dikali f dalam kurung x dx sama dengan C dikali integral A sampai B dari f dalam kurung x dx. Contoh pembuktian barunya, mengintegrasikan fungsi f(x) sama dengan 5x kuadrat pada rentang interval 0,2. Ruas kiri integral dari 0 sampai 2 dari 5x kuadrat dx sama dengan 5/3x pangkat 3 dengan batas 0 sampai 2 sama dengan 40/3. Ruas kanan 5 dikali integral dari 0 sampai 2 dari x kuadrat dx sama dengan 5 dikali 1/3 x pangkat 3 dengan batas 0,2 sama dengan 5 dikali 8/3 sama dengan 40/3. Sifat 5, sifat linearitas. Definisi sifat 5, integral tertentu dari penjumlahan atau pengurangan dua buah fungsi adalah penjumlahan atau pengurangan dari masing-masing integralnya. Integral dari A sampai B dari fx plus minus gx sama dengan dx sama dengan integral dari A sampai B dari fx dx plus minus integral dari A sampai B dari gx dx. Contoh pembuktian baru, menyelesaikan integral fungsi penjumlahan bagian fx. Integral dari 0 sampai 2 dari 3x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 dengan batas 0 sampai 2 sampai sama dengan 8. Bagian gx,
Integral dari 0 sampai 2 dari 2x dx sama dengan x kuadrat dengan batas 0 sampai 2 sama dengan 4. Total penggabungan yaitu 8 ditambah 4 sama dengan 12. Contoh soal. Integral dari 1 sampai 3 dari dalam kurung 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 5 tutup kurung dx. Jawaban dan penyelesaiannya. Langkah pertama, tentukan anti turunan integral tak tentu. Gunakan aturan pangkat integral, yaitu integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n ditambah 1 per n ditambah 1. Poin satunya, integral dari 3x kuadrat adalah 3 per 3. X pangkat 3 sama dengan X pangkat 3. Poin 2, integral dari 2x adalah 2 per 2 X kuadrat sama dengan X kuadrat. Poin 3, integral dari 5 adalah 5x. Maka f besar X sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurang 5x. Langkah kedua, masukkan batas atas dan batas bawah sesuai rumusnya, yaitu integral dari A sampai B dari fx dx sama dengan f besar B dikurang f besar A dengan batas A sama dengan 1 dan B sama dengan 3. Bentuk substitusi awal, f besar x sama dengan dalam kurung siku x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 5x tutup kurung siku dalam batas 1 sampai 3. Substitusi batas atas, yaitu x sama dengan 3. Persamaan pertama, x besar 3 sama dengan dalam kurung 3 pangkat 3 ditambah dalam kurung 3 kuadrat dikurang 5 dalam kurung 3. Persamaan kedua, f besar 3 sama dengan 27 ditambah 9 dikurang 15 sama dengan 21. Substitusi batas bawah, x sama dengan 1. Persamaan pertama, f besar 1 sama dengan dalam kurung 1 pangkat 3 ditambah dalam kurung 1 kuadrat dikurang 5 dalam kurung 1. Persamaan kedua, f besar 1 sama dengan 1 ditambah 1 dikurang 5 sama dengan minus 3. Langkah ketiga, hitung hasil akhir. Sama dengan f besar dalam kurung 3 dikurang f besar dalam kurung 1 sama dengan 21 dikurang dalam kurung min 3 sama dengan 21 tambah 3, yaitu 24. Jadi nilai dari integral dari 1 sampai 3 dari dalam kurung 3x kuadrat ditambah 2x dalam kurung 5 tutup kurung dx adalah 24.